Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhshirana wa tadarruna wa tammim taqsirana ya Allah, wa taqabbal du'ana ya mujibus sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta inayah taufik oleh Allah Ta'ala untuk kembali meneruskan kajian kita, yakni semacam kutuf. Kutuf itu petikan. Jadi kalau kita punya bunga di taman, kita petik itu kuncup-kuncupnya, kutuf ya. Min Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu kalau di letterlet artinya itu kelengkapan tentang Rasulullah SAW, sosoknya, jati dirinya, ciri fisik, dan juga kepribadian beliau. Jadi dari A sampai Z, dari mulai ujung kuku sampai ujung rambutnya ada di kitab itu. Dari ujung kuku sampai ujung rambut ada di kitab itu. Namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu berisi hadis-hadis tentang sosok beliau yang ditulis oleh imam ahli hadis, yaitu Imam Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini imam termasuk 6 imam, merupakan induk ya, penghulunya para ulama hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Itu penghulu-penghulu kita, tuan-tuan kita ya, rujukan-rujukan kita dalam ilmu hadis. Nah, Imam Tirmidzi mengarang kitab khusus tentang sosok beliau, namanya Syama'il Muhammadiyah. Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan kemampuan, kalau kita mengkaji kitab itu talaki full non-stop, hanya dipotong sholat makan saja, itu perlu 2 minggu. Mengkaji kitab itu 2 minggu baru dapat ijazah, dapat sanad 2 minggu full, subuh ke subuh, hanya kepotong sholat saja sama makan. Memang yang datang orang yang mutakhasis, yang datang benar-benar untuk talaki, ngambil sanad Syama'il Muhammadiyah. Kan tetapi ya kita mah kaidahnya, apa yang tidak bisa diambil seluruhnya jangan tidak diambil seluruhnya ya. Yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggal semuanya. Kita baca kutufnya, petikannya, intisari. Kalau intisari itu ringkasan masih mending, ringkasan itu masih lengkap. Tapi kalau petikan, dari ringkasan itu ujungnya dipetik. Nah, gitu. Walhasil itu pun terkadang tidak banyak terbahas yang kutub semacam itu. Ini penting, kenapa? Karena umat Islam, umat Rasulullah wajib mengenal nabinya. Namanya orang Islam, namanya orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib mengenal nabinya. Mengenal itu bukan hanya mengenal ajarannya, mengenal orangnya juga. Sosoknya, kemudian figurnya, bahkan fisiknya. Kemarin kita bahas Ummu Anas itu, ibunya Anas, sampai ketika Rasul tidur itu keringatnya tuh ngecelakan teh di wadahan ku botol. Di tandian. Ketika Rasul tanya, "Ya Ummu Anas, kenapa Anda lakukan itu?" Kata beliau, "Keringat Anda tuh wangi ya Rasul." Dan kecintaan luar biasa. Kecintaan umatnya kepada beliau. Sampai Abu Jahal itu bersaksi. Abu Jahal dedengkotnya Quraisy dan Fir'aunnya umat ini, kata Nabi. Abu Jahal itu Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat itu Abu Jahal. Pernah mengatakan, Wallahi lam ajid ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Demi Allah, aku belum pernah menyaksikan kumpulan orang-orang mencintai seseorang sehebat, sekuat kecintaan sahabat Nabi terhadap nabinya. Itu kesaksian Abu Jahal, testimoni Abu Jahal. Cuman gak ada Instagram saja zaman itu, jadi tidak tersebar luas ya.
Demi Allah aku menyaksikan tidak ada orang yang dicintai oleh teman-temannya melebihi kecintaan teman-temannya si Muhammad kepada Muhammad. Dan Abu Jahal nyebutnya tidak nabi ya. Lah, jadi lam ara ahadan yuhibbu ala ahadin kahubi ashabi Muhammadan. Aku belum pernah melihat orang yang mencintai Muhammad seperti teman-temannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesaksian orang kafir sekalipun, apalagi kita. Terutama nanti di alam kubur, pertanyaan yang akan ditanyakan itu adalah dalam banyak riwayat, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal tentang laki-laki ini? Rasul nanti ditampilkan, ma ilmuka bihadzal rajul. Kamu apa yang kamu kenal tentang orang ini? Ya, dalam banyak riwayat itu yang ditanya itu, ma ilmuka bihadzal rajul. Ya. Kalau orang beriman akan mengatakan innahu Muhammad. Kemudian Nabi Abdullahi wa Rasuluhu, aman nabihi wa taba'nahu. Dia adalah Rasulullah, dia adalah hamba Allah, dia kami ikuti, kami imani, dan kami berada di atas jalannya. Kalau orang munafik, orang kafir, orang ragu, al-kafir wal munafik wal murtab, dia akan mengatakan la adri, la adri, sami'tu nasa yaqulun. Kalau kata orang sih dia ini si anu, tapi saya pun tidak tahu pasti ya. Itu orang peragu, munafik, kafir tidak akan mengenal nabinya. Tapi kita orang beriman, orang yang berada di atas jalan ilmunya, maka kita wajib mengenal sosok beliau. Dan tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui beliau. Ya, kalau istilah orang kerennya sekarang bertorikoh, torikoh yang sampai ke Allah hanya torikoh melalui Rasulullah SAW. Torikotul wusul ilallah, yakni harus melalui jalannya torikoh Rasul SAW. Dan torikoh Rasul itu sederhana. 1 Al-Quran, 2 adalah sholawat. Diperinci lagi istighfar, sholawat, Quran, keder. Nah itulah torikoh yang paling afdal, yang paling dijamin ya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memang ingin bertorikoh dengan ahlul Quran, bertorikoh dengan ahlus sholawat, bertorikoh dengan istighfar. Itu jalan terbaik kita bertorikoh kepada Allah. Istighfar, sholawat, Quran. Ya, mudah-mudahan kita dapat mendawamkan itu tiap malam, kalau perlu tidurnya sedikit, banyakin itu. Kalau memang kita ingin bertorikoh kepada Allah tiap malam, ya. Siang juga sedikit saja waktunya untuk selain yang urusan-urusan itu. Kemudian ini berkenaan dengan keutamaan kita kenapa harus mengenal sosok Nabi lebih dekat. Karena beliau adalah satu-satunya pintu kita menuju Allah dan satu-satunya pintu menuju surga Allah. Kemarin kita bahas, ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Berarti surga itu mau dibuka sebelum Rasul mengetuk pintunya. Rasul ketuk pintunya Allah. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Juga kemarin kita membahas bahwa aku adalah nabi yang paling banyak umatnya. Dulu ada nabi yang tidak diikuti kecuali satu orang saja. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma saddiqtu wa inna nabiyyan minal anbiya ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahid. Ada nabi yang cuma pengikutnya satu orang. Ada nabi yang cuma pengikutnya 80 orang. Padahal dakwahnya 950 tahun. Nabi Nuh hidup 1000 tahun, dakwahnya 950 tahun, pengikutnya hanya 80. Itu terakhir kita bahas yang itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan beberapa hadis ya, riwayat Imam Muslim yang tadi saya bacakan. Kemudian yang terakhir kali kita bahas adalah bahwa aku pernah memohon kepada Allah 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah aku memohon agar Allah tidak memusnahkan umatku dengan kelaparan. Dan Allah kabulkan. Ya, tidak ada umat Islam secara kolektif mati karena kelaparan. Fa'ataniha. Wa sa'atu an la yuhlak ummati bil gharaq. Fa'ataniha. Dan aku memohon kepada Allah agar umatku tidak lenyap dengan banjir besar. Seperti Nabi Nuh. Ya, dikabul. Nah, yang terakhir ini wasa'atu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku mohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan atau tidak musnah, tidak rusak karena umatnya sendiri.
maka Allah pun menahannya, tidak mengabulkannya. Jadi Rasul minta apapun dikabulkan, tetapi ketika minta ya Allah jangan kau jadikan sebab kehancuran umatku karena umatku itu, maka pecah belah, maka Allah tidak mengabulkannya. Artinya memang permasalahan terbesar dan terhebat umat kita itu adalah perpecahan di antara umatnya sendiri. Sampai-sampai sebulan fasa'atu an la yusallitu alaihim aduwan min ghairihim fa'atni. Bahkan Rasul memohon terakhir, ya Allah jangan engkau kuasakan musuhku kepada umatku, dan Allah kabulkan. Makanya 1400 tahun lebih umat Islam tidak pernah dikuasai musuh dan lenyap, tidak pernah. Selalu ada, entah dengan hijrah tapi selalu ada. Tidak pernah umat Islam itu lenyap oleh musuh. Dihantam oleh pasukan salib, dihantam oleh serbuan Eropa dan lain sebagainya, Islam tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah hilang di muka bumi. Karena itu berdasarkan doa Nabi, aku mohon kepada Allah agar tidak menguasakan musuh kepada umatku, dan aku dikabulkan itu. Jadi hanya satu yang tidak dikabulkan, yaitu ya Allah jangan jadikan perpecahan umatku adalah sebab kehancuran mereka. Dan Allah famana'ani, nah mana itu menahannya. Nah, artinya tidak belum mengabulkannya masalah itu. Wallahu taala alam. Itu ada hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dengan hadis sahih berdasarkan penilaian hadis dari Albani rahimahullah. Nah, berikutnya yang ke-7 bahwa Rasulullah SAW itu di antara cirinya adalah naimatun ainahu wa la yanamu qalbuhu. Rasul itu kalau tidur matanya terpejam, tapi hatinya tidak tidur. Sehingga ketika tidur beliau masih berzikir, ketika tidur beliau masih menerima wahyu. Itulah bedanya Rasul SAW dengan orang biasa. Suatu hari pernah Rasul itu ditanya oleh istri-istrinya, ya Rasul kenapa engkau tidak makan makanan yang baunya menyengat ya? Tidak suka, bahkan tidak mau makannya. Bawang bodas, bawang berem, putih, jengkol atau itu. Yang penting itu taum itu bawang putih, basol itu bawang merah. Ditanya oleh para istrinya mengapa demikian, beliau menjawab, ini unaji mala tunajun. Aku ini bermunajat kepada Allah tidak seperti kalian bermunajat kepadanya. Aku bermunajat kepada zat yang kalian tidak munajat kepadanya. Artinya Rasul itu tiap detiknya adalah Allah. Rasul itu tiap hembus napasnya adalah Allah. Dan beliau tidak mau setiap hembus napasnya itu ada bawang putih, ada bawang merah, bau-bau. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu insan, dalam kitab hadis Taisir Alam. Malaikat itu merasa tersakiti apabila di antara kita yang sholat, yang zikir, ada bau nafas yang tidak sedap. Bawang bodas, bawang putih. Kalau zaman Nabi ya SAW. Malaikat itu tersakiti sama seperti tidak nyamannya orang ketika ada yang berzikir ataupun sholat ataupun ibadah baca Quran dengan bau itu. Nah, Rasul menjauhi itu. Kurangnya ada baliran kan? Nah, pasti. Oh, bawang bodas mah. Selebring bawang bodas itu ya sahanu yupan bawang bodas kan gitu ya. Nah, itu berat. Manusia aja berat kita. Ada di samping orang yang bau bawang bodas, apalagi Rasul. Makanya beliau tidak memakan itu. Karena itu inti yang tadi kita bahas itu, Rasul itu munajat kepada zat, kepada Allah yang tidak munajat orang lain kepadanya. Jadi Rasul itu munajat kepada Allah, sementara yang lain tidak setiap waktu munajat kepadanya. Kenapa? Karena Rasul harus standby setiap hari menerima wahyu, setiap saat menerima wahyu. Jadi kondisi beliau itu harus standby dengan zikirnya, standby dengan kondisi fisiknya. Karena wahyu turunkan tentunya dalam keadaan beliau yang suci bersih dan tidak sedang dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, itu hadis yang ke-7 riwayat Imam Bukhari bahwa Rasul itu matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur. Urang mah hati jeung soca tibra dua-duanya. Tibra. Dug saktos isa subuh alhamdulillah bangun. Ngantuk kita lawan. Dulu jihadnya ngelawan musuh, sekarang kita jihadnya ngelawan tunduh, Pak. Dulu mah musuh kita lawan itu. Sekarang tunduh kita lawan. Itu jihadnya kita. Terlebih lagi jihad duduk talabul ilmi.
bersabar menuntut ilmu itu jihad luar biasa, jihadul ilm. Makanya Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumahnya mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia ada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Artinya kalau di jalan kita tikusuk kemudian meninggal dunia, itu syahid fi sabilillah. Namanya syahidul ilmi, syuhada ilmu, bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Kamar rimatnya dibahas ayat hadis doib, ini ayat hadis doib. Ketika Rasul pulang dari perang Badar, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari jihad kecil menuju jihad lebih besar. Apa itu? Jihadun nafs, jihad melawan nafsu kita. Meskipun hadisnya sahih, untuk motivasi boleh digunakan. Doif ya. Meskipun hadisnya doif, riwayat Ibnu Ablah doif, tetapi untuk motivasi boleh digunakan. Kata Rasul, kita barusan kembali dari jihad kecil. Jihad gedenya di hadapan kita ini, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Berikutnya itu hadis riwayat Imam Bukhari yang yang naimatun ainahu wa la yanamu qalbuhu. Rasul itu matanya terpejam, hatinya terjaga. Yang kedelapan, waqala Rasul sallallahu ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wa awwalu man tanshaqqu anhul ard syabun musyaffa. Rasul adalah penghulunya, tuannya seluruh keturunan Adam, dan juga nanti orang yang pertama kali dibangkitkan setelah kiamat kedua. Ketika bumi itu sudah hancur, kemudian diratakan, tidak ada apapun, lalu kiamat kedua, kiamat kebangkitan. Kan kiamat dua kali, nafkhatain. Kemudian kiamat kedua itu kiamat kebangkitan. Rasul pertama kali dibangkitkan dari bumi, syafi'un musyaffa, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dengan syafaat uzmanya, dan memberikan syafaat khusus untuk orang yang beriman. Itu hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, Rasulullah SAW bersabda, fudiltu alal anbiya'i bisitin, aku diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala dibanding nabi-nabi yang lain dengan 6 hal, dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim, aku diberi jami'ul kalim. Jami'ul kalim itu adalah ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat yang pendek tetapi bermakna luas, bermakna yang sangat luar biasa. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Kata-katanya sederhana tetapi maknanya dalam dan luas. Contoh saja, la darara wa la dirar, tidak boleh bikin bahaya dan tidak boleh menyebabkan orang kena bahaya. Itu hadis Nabi, singkat sekali. Tapi dengan hadis itu berpuluh-puluh buku ditulis menerangkan hadis itu. Kaidah la darar wa la dirar. Termasuk di sana ada undang-undang kelalaian, undang-undang keteledoran, undang-undang tentang adanya motif dalam sebuah tindakan perbuatan, adanya munculnya doror, bagaimana dalam hukum pidana dan perdata, bagaimana kompensasinya, siapa yang tanggung jawab. Berpuluh-puluh buku dari hadis Nabi kecil saja. La doror wa la dirar. Ada lagi la tabdub falakal jannah, jangan marah, kamu pasti dapat surga. Singkat-singkat hadisnya tetapi maknanya dalam. Itu kelebihan Nabi dibanding Nabi yang lain. Salah satunya itu diberikan jawami'ul kalim, ma qalla wa dala, katanya sedikit, qalil qalla wa dala, tapi mengena banget, penuh dengan makna. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birra'bi, aku ini nabi yang ditolong Allah dengan ar-ru'ab. Ar-ru'ab itu rasa takut musuh bahkan sebulan sebelum aku datang. Itu kelebihan Rasul dan umatnya. Aku diberi oleh Allah Ta'ala 6 kelebihan, tidak diberi nabi yang lain. Di antaranya nusirtu birru'bi, aku ditolong Allah dengan rasa takut musuh, gentar, soak musuh sebulan sebelum ketemu aku. Jadi kalau mau perang Badar itu orang Quraisy sebulan itu sudah gempar sebenarnya. Sudah gempar. Uhud, Badar semuanya juga begitu. Quraisy itu Khaybar sudah ketakutan 1 bulan bahkan sebelum Rasul itu berhadapan dengan mereka. Dan itu kekuatan yang paling dahsyat sebenarnya dalam semua pertempuran. Ya, kalau Allah sudah nolong dengan rasa takut musuh, udah Pak, itu kena mental musuhnya, udah tinggal tinggal penyelesaian sebenarnya, tinggal penyelesaian. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan perang. Zaman dulu, zaman nabi-nabi sebelumnya ghanimah itu diharamkan, enggak boleh. Ghanimah itu tidak boleh diambil. Zaman Nabi boleh diambil. Ghanimah itu termasuk harta, tanah taklukan,
plus mohon maaf wanita-wanitanya. Itu menjadi ghanimah. Makanya nanti kalau ada pertempuran akhir zaman itu akan ada tuh nanti muncul lagi, mohon maaf yang istilah dengan istirqaq. Sibaya itu wanita yang jadi sahaya. Itu kan hanya boleh melalui mekanisme peperangan. Jadi yang namanya sahaya itu muncul karena peperangan. Jadi yang kalah perang, wanita dan anak-anak itu jadi sabaya, jadi tawanan perang dan berlaku hukum sahaya. Sekarang salah arti dan salah tafsir kalau mengartikan, bahkan salah pemahaman, gagal paham. Kalau mengatakan bahwa khodimat di Arab itu adalah sahaya, itu salah sekali dan jauh sekali dari yang disebut dengan kaidah hukum. Dan tidak ada sebenarnya yang nganggap mereka itu sahaya itu kita sendiri sebenarnya. Memahami bahwa orang-orang Arab itu menganggap mereka sahaya itu kita sendiri. Padahal di sana pun tidak, karena khadimat kita itu ada perlindungan hukum, ada izin tinggal, ada iqamah, ada segala macam lengkap. Dan berlaku kepadanya hukum-hukum internasional perburuhan sekalipun berlaku. Jadi bukan sahaya sama sekali dan salah arti kalau orang mengartikan itu sahaya. Kemudian yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang keempat, Allah berikan kepadaku, tidak diberikan nabi yang lain, bahwa semua bumi Allah itu suci dan sebagai masjid yang suci, masjidan wa tahuran. Jadi semua muka bumi dari ujung Antartika sampai ujung Alaska itu semuanya adalah bumi Allah untuk sholat. Kalau zaman dulu sholat ibadah itu harus di tempat ibadah, di makbad namanya, di tempat ibadah, atau sauma'ah, tempat orang Yahudi sauma'ah, ada juga tempat kanisah orang-orang Nasrani zaman dulu, itu di tempat ibadahnya. Tapi umat Muhammad seluruh bumi adalah tempat ibadah, semua bumi adalah tempat ibadah. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus kepada seluruh makhluk secara keseluruhan, tidak dikecualikan. Jadi jin, manusia, hewan, sesatuan, tumbuhan, alam semesta, nabinya satu, Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya ketika pasukan Islam menaklukkan Afrika, itu di tengah jalan itu dihadang singa kan? Hadang singa mau diterkam. Itu kata Pak Komandan perangnya itu, singa, kamu itu kan tentara Allah kan? Iya, kami juga tentara Allah, disuruh Rasul ke sini. Singanya itu melipir, gigir, takut. Suatu hari pernah sahabat Nabi diutus oleh Nabi ke Mekah untuk suatu urusan. Di tengah jalan dihadang singa juga. Kemudian sahabat itu mengatakan, singa, aku ini diutus Rasul untuk ke Mekah. Singa melipir langsung, karena tahu yang nyuruh itu nabinya alam semesta, Nabiul Alamin. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, Nabi itu Nabiul Alamin. Ilal khalqi kafah, ke seluruh makhluk alam semesta. Jadi jin pun nabinya Muhammad. Berwibawa jadi ya, orang-orang yang mengambil jalan dakwah. Artinya orang yang selalu membawa misinya, dakwahnya Rasulullah SAW, itu adalah orang-orang yang disegani oleh jin, manusia, bahkan oleh hewan-hewan sekalipun. Kalau kitanya yakin dihadang singa, katakan, saya mau berdakwah dengan dakwahnya Rasul, membawa misi dakwahnya Rasul. Itu singa akan gemetar. Asal kita juga pede ngomongnya, Pak. Kita membawa misi dakwahnya Rasul gitu kan. Bismillah. Sudah banyak kejadiannya para sahabat itu menyebutkan bahwa ana jitu min indi Rasulillah. Aku datang diutus Rasul. Aku datang dari sisi Rasulullah. Jitu min indi Rasulillah. Itu hambatan-hambatan jadi hilang. Para wali di tanah Jawa juga sama kan? Banyak karomah-karomah itu kan. Jitu min indi Rasul. Aku membawa dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita yakini betul dan pegang kuat. Kalau kita sedang dakwah, jitu min indi Rasulillah, aku datang membawa risalahnya Nabi, aku datang membawa syariatnya Nabi. Maka makhluk lain pun akan merunduk ya, karena beliau adalah Nabiul Alamin, Nabiul Khalqi kafah, seluruh makhluk seluruhnya. Wa khutima biyan nabiyun, ini yang wa khutima bihin nabiyun, dan aku dijadikan segel penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wa khutima bihan nabiyun, aku adalah nabi yang terakhir, segel penutup, tidak ada nabi setelahku.
Itu 6 hal yang diberikan Allah kepada beliau dan tidak diberikan kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelumnya. 1, diberikan jami'ul kalim, kata yang singkat tapi maknanya dalam dan luas. Yang kedua, ditolong dengan rasa takut musuh bahkan sebulan sebelum ketemu. Yang ketiga, dijadikan ghanimah itu halal. Yang keempat, seluruh bumi Allah adalah masjid. Dan juga diutus kepada seluruh semesta. Yang terakhir, aku dijadikan penutup dan segelnya para nabi-nabi sebelumnya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, berikutnya hadis yang berikutnya, inna masali wa masal anbiya qabli kama sali rajulin bana bunyanan fa ahsana wa ajmal fa ahsanahu wa ajmal. Kata Nabi, aku ini di antara para nabi yang lain seperti bangunan. Ini bangunan sudah sempurna, cuma ada lowong satu, batanya kurang satu di tengah. Kemudian ada orang melihat, ini bangunan ini alangkah baiknya kalau bata itu dimasukkan satu, jadi pas sempurna. Kata Nabi, akulah bata itu. Jadi kalau ada bangunan sempurna, kurang satu bata, satu keramik, kemudian kata orang-orang tuh ini bagus sekali kalau ditambah satu keramik jadi sempurna. Nah, akulah itu. Maksudnya apa? Menegaskan bahwa akulah penutup para nabi. Akulah bata terakhir yang dipasangkan kepada bangunan yang sedang dibuat, kurang bata itu satu. Akulah bata itu penutup dari bangunan yang sempurna. Itu perumpamaannya, kiasan. Faja'ala an-nasa yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halaw wudi'at hadhihi labina qala fa anna labina. Akulah bata itu wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah pamungkas para nabi. Jadi itu perumpamaannya agar mudah dipahami. Kalau ada bangunan kurang satu, akulah yang satu itu, sehingga sempurnalah risalah kenabian. Nah, kemudian ini berkenaan dengan wahyu. Pernah kita bahas kalau hadis tentang wahyu di awal pembahasan Sahih Bukhari. Pertanyaan kan sudah hampir habis waktunya. Maka. Silakan Bapak yang mau bertanya, waktunya sudah hampir habis. Saya Mangga. ini mengenai fisik Nabi dengan soal ketinggian Nabi, katanya itu diungkapkan di hadis. Katanya begitu kalau berjauhan dengan salah para sahabat lebih tinggi, tapi kalau berdekatan benar-benar nggak pernah kalah tingginya. Itu diungkap di mana itu? Jadi kalau di kejauhan seperti itu pendek itu, Iya. sudah didatangi Tapi ternyata kalau itu Nabi tandanya nggak itu pernah kalah jagung gitu. tinggian. Iya. Nah, di pertemuan pertama ya waktu itu ya, waktu itu dibahas tentang fisiknya Nabi, seperti yang seolah kita melihatnya gitu ya. Yang pertama itu adalah Rasul itu orang yang paling tampan wajahnya, bahkan lebih tampan dari Yusuf. Ahsanuhum khuluqan, paling sempurna rupa dan bentuk. Laisa bitawilil ba'in wal qasir, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya. Yang kedua, abyadu malihil wajh, putih dan berseri. Ada orang putih tapi sepaan ada, tapi putih berseri gitu. Jadi ngelihatnya tuh seolah senyum terus. Berarti bukan Arab yang hitam-hitam itu, bukan ya? Bukan Arab hitam, bukan Arab yang dari gurun ngagiring domba, bukan. Arab putih, abyad putih, malihul wajh, dan berseri. Jadi enak dipandang. Kemudian disebutkan juga kana marbu'an. Marbu'an itu di sini disebutkan laisa bitawil walal qasir, tidak pendek tidak tinggi. Kalau tadi tidak terlalu pendek tidak terlalu tinggi, kalau sekarang hadis ini tidak pendek tidak tinggi. Berarti sedang, ideal ya. Sasampaian bahasa Sunda. Ideal. Aridu ma bainal mankibain. Dadanya bidang, lebar dari mangkib ke mangkib, dari bahu ke bahu itu arid, lebar. Berarti gagah ya, kesatria, gagah. Kasulih ya, jenggotnya lebat. Jadi bagi yang ditakdirkan punya janggut, ya dipakai janggutnya. Lalu simpan. Sudah disimpan. Kenapa? Karena setiap detik jenggotnya dipakai dapat pahala kita, Pak. Ini pahala tanpa usaha nih, Pak. Investasi. Merah mangga, dia cat merah mangga. Yang penting jenggotnya dulu ada gitu ya. Bagi yang punya. Bagi yang punya jangan dibetot-betotnya. Dulu pakai muncang. Dulu saya waktu pesantren karena
Harus ada niat. Iya, niat mengikuti Nabi SAW. Jadi jenggot itu bukan dipanjangkan perintahnya, bukan, tapi pelihara. Anfulih, ya, muliakan, pelihara jenggotmu. Termasuk rambut, kata Nabi, maka indahu sya'run, orang yang ditakdirkan punya rambut, falyukrimhu, muliakan, diikram rambut itu, Pak. Bukan cuma ikram muslimin, tapi ikram rambut juga. Memuliakan rambut, diurus. Kalau jenggot dipelihara. Jadi juga boleh panjang banget. Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa orang kalau panjang jenggot itu nggak karu-karuan, itu tanda kejahilan, tanda kebodohan. Apalagi dikepang, dilipat-lipat. Itu kata Ibnu Qayyim, justru itu tanda kebodohan. Kalau jenggot terlalu panjang dan kawer-kaweran tidak diurus, itu tanda kebodohan. Yang benar adalah a'fulih, ya, pelihara jenggot, jaga baik-baik. Diminyakan di sisiran. Ini Pak, kalau dulu dosen kami itu Profesor Hanafi agak sedikit cat merah seperti Habib Umar Yaman, ya. Itu persis seperti itu. Itu wajahnya pun persis dekan Fakultas Syariah kami itu. Mirip banget persis dengan beliau seperti itu. Jadi kalau yang punya jenggot dipakai jenggotnya. Jangan ditinggal di rumah. Itu setiap kemana-mana itu investasi. Ini nggak pakai usaha, nggak pakai amalan, nggak pakai ibadah, dapat pahalanya. Seperti wanita pakai kudung. Wanita pakai jilbab, kemanapun dia mengenakan jilbab itu pahala mengalir terus tanpa dia berbuat apapun. Itu mengalir terus pahalanya. Ya, bagi yang punya, kalau yang nggak punya ya tidak usah. Dulu saya pernah saking ekstrimnya pakai ndog hurang, Pak, ndog hurang, telur udang, Gimana sih itu? Pagi-pagi itu hari dan tapi bukan jenggot, sirem. Kata ibu saya tuh, mana naon aja nih ndog hurang dirupus ke sini kan. Oh ini Ji. Iya Pak Haji, mangga. Di dalam rangka untuk menggambarkan profil Nabi, di dalam teori mencari ini dalam pengertian mencari bukti di dalam menemukan seseorang yang melakukan sesuatu yang negatif dalam ilmu kepolisian, bahwa orang sering bikin sketsa bahwa tanda-tandanya ini sehingga bentuk asli dari orang yang didakwa itu tergambarkan di situ. Ini khawatirnya kalau ada orang muslim seperti itu mencoba-coba bahwa ini loh bentuk Nabi itu seperti ini nanti terus gambarkan secara utuh. Ini kan nggak boleh semua. Nggak boleh. Ya. Kan foto Nabi juga nggak boleh. Makanya di hadis ini hanya gambaran. Kan? Gambaran di sini kan bukan visual tetapi deskripsi. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi beliau itu tidak pendek, tidak tinggi, dadanya lebar dari mangkib ke mangkibnya, bidang, kemudian jenggotnya lebat, taklu humrotan. Humrotan itu adalah di jenggotnya itu agak merah, taklu humro. Jumatuhu ila syahmati udhunai, rambutnya itu sampai ke ujung telinga ini. Jadi ikal panjang. Jadi rambutnya itu sampai ke ujung telinganya. Ada yang bilang begini, Pak. Gondrong ya, gondrong sedikit. Awal katanya beliau gondrong sebahu, tapi ketika beliau sudah sepuh, udah menjelang itu dipendekkan, benar nggak? Gitu? Nah, alam itu perlu penelitian hadis lain ya. Nggak ada yang benar. Kalau di Bukhari ini seperti itu. Ini rambutnya sepanjang, tapi tidak terlalu panjang. Kalau sudah putih rambutnya atau jenggotnya, diapain tuh? Dipelihara. Tetap dipelihara. Dicat atau enggak gitu. Nabi itu sampai meninggal nggak pernah putih, cuma ada beberapa helai aja. Nabi itu hanya 20 helai huisnya itu. Sampai meninggal. Huis. Uban Nabi itu hanya 20 helai. Oh gitu. Jadi berarti beliau terjaga itunya apa? Hitam terus rambutnya. Dengan usia 63 tahun. Laqad ra'aituhu fi hullatin hamra. Aku pernah melihat beliau menggunakan baju yang bagus berwarna merah, dan kata sahabat ma ra'aitu ahsana minhu. Aku belum pernah melihat orang setampan beliau. Masya Allah. Suatu hari juga ada sahabat melihat waktu bulan purnama, ada purnama. Kemudian sahabat ini iseng membandingkan bulan purnama dengan Nabi. Indah. Kata sahabat, demi Allah, wajah Nabi lebih indah dari purnama. Luar biasa ya, sallallahu alaihi wasallam. Hasunal wajh atau husnal wajhi lam ara qablahu wala ba'dahu muslim. Hadis dari Imam Bukhari lagi,
sahabat mengatakan aku belum pernah lihat orang setampan beliau, la qablahu wa la ba'dahu, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Kana wajhuhu mislasyamsi wal qamar, wajahnya bagai mentari dan rembulan. Karena Rasulullah SAW idza surra istanar wajh, kalau beliau dalam keadaan bahagia, istanar wajh, nampak gaya mukanya itu kelihatan cerah. Hatta ka'anna wajahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu, dan kami tahu dari wajahnya itu seperti rembulan ketika dia bergembira. Wa kana la yadhaku illa tabassuma, beliau itu kalau ketawa hanya tersenyum, kecuali beberapa tempat saja pernah beliau tertawa terlihat gigi gerahamnya. Apa itu tuntunan juga buat kita kan? Ada, kita bisa ikuti. Kalau kita misalkan tidak bisa tertawa tersenyum, ya setidaknya tidak tertawa sangat terbahak-bahak. Jadi diusahakan ketika udah terlalu besar tarik lagi supaya batasannya itu adalah tidak terbahak-bahak. Wa kuntu idza nadarta ilaihi qulta akhal ain, matanya tajam. Jadi ada ompongnya nggak ya? Apa sih? Ada ompongnya nggak gigi? Ada beliau ompong nggak Jan? Pernah patah di Uhud kan? Iya. Pernah patah di Uhud beliau. Apa namanya? Tetapi apakah itu setelah itu tumbuh lagi, itu perlu dikaji lagi ya. Apakah tumbuh lagi dan sempurna lagi? Allah alam. Tapi saya meyakini sih tumbuh lagi dan sempurna. Allah alam ya, itu perlu dikaji. Kemudian beliau sering mizah dengan sahabatnya, sering bergurau dengan sahabatnya. Jadi ciri orang beriman itu bergurau dengan sahabat-sahabatnya. Tidak merketeng-teng gitu, tidak tegang gitu, enggak, beliau bergurau. Yumazihu ashabahu, bergurau dengan para sahabatnya. Wa idza mazaha layak, kalau bergurau tapi tidak bohong beliau. Jadi beliau senang bergurau dan senang mengguraui para sahabat, tetapi tidak ada kebohongan dalam gurauan. Tidak ada kebohongan. Beda komedian di TV kan, banyak wadulnya kadang, meskipun lucu tapi wadul pada ini atau tidak. Kalau beliau itu gurau dengan sahabatnya, guyon, tetapi tidak. Makanya ciri orang beragama kalau sudah matang Pak, santai, penuh gurau dan biasalah begitu. Tidak malah keteng-teng, tegang gitu ya susah. Inna makana dhahikahu tabassum dan seterusnya. Hadisnya banyak, insya Allah kita akan melanjutkan lagi, mumpung ini bulan Maulud, kita bereskanlah ini Syama'il Muhammadiyah. Ada hadis-hadis gurauan Nabi yang katakannya dibukukan gitu. Ada nggak ya? Kenapa sih? Gurauan Rasul. Oh, kumpulan gurauan Rasul. Ada bukunya. Ada bukunya, tapi masih berbahasa Arab. Judulnya itu Al-Mizahu fil Islam. Saya ingin itu. Jadi mizah dalam Islam. Itu ada lagi mizahun Nabi, candanya Nabi SAW. Jadi ada orang yang fokus meneliti khusus tentang candanya Nabi. Luar biasa ya. Jadi dari sisi manapun sampai kita babarin lagi jadi buku. Mizahun Nabi SAW. Nanti kata Pak Dokter kapan-kapan Ustaz ini sampaikan gurauan Nabi itu. Kita berjanji aja, baca berjanji nanti. Kan itu kan. Kalau di Bajarki isinya apa? Komplit kan berjanji ya. Iya, tapi kalau ini sudah sistematisnya tuh sudah dinomori ya. Dinomori, dikasih bab, misalnya babnya apa, nomornya apa, hadisnya apa gitu. Syair dia. Kalau banyaknya kan berupa Syair. dendang apa namanya? Syair di lagu kan. Iya, bukan. Kalau ini sistemnya sudah sistematis, jadi semacam karya ilmiah. Enggak mesti dari orang yang bisa menendangkannya. Ya tapi harus artinya juga apa gitu. Iya, kita terjemahkan gitu. Dulu pernah di sini, di masjid ini, saya ada yang berjanji waktu si Alvin lahir tuh, saya manggil dari Habib Salim, pakai dupa, berdua, pernah di sini. Nah, kalau ini kita membahasnya dari sisi keilmiahannya, dari sisi yang lebih ilmiah, maksudnya adalah sudah di bab, sudah di nomor, sudah diklasifikasi, kemudian ada hadisnya. Jadi lebih ya sama sih, lebih mudah memahami, akan tetapi kalau yang cara berjanji berdendang itu kan memang Syair gitu ya. Iya, kita mengupas syair. Hanya spiritualitasnya gitu kan dari lagu itu kan menyentuh gitu loh. Gitu. Jadi mengupas syair-syair berjanji gitu. Ya, insya Allah kapan bisa kita ini kan. Mungkin setelah tamat hadis-hadis ini tamat, bagaimana para sahabat meriwayatkan tentang sosok profil beliau.
Karena begini Pak, fungsinya juga salah satunya adalah kalau kita misalkan mimpi ketemu Nabi, kemudian dalam mimpinya itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang ada hadisnya pada Nabi, maka kata para ulama itu bukan Nabi. Syaitan memang tidak bisa menyerupai wajah Nabi, tapi kalau orang mengaku Nabi sangat mungkin di mimpi kita, sangat mungkin. Nah, supaya kita tidak salah dalam memahami mimpi kita, apakah itu Nabi atau bukan, kita tahu dari sini. Misalkan kita ketemu mimpi, tiba-tiba Nabinya tuh kok pakai celana jin, wajah jenggotan, tidak ada jenggotan misalkan, atau misalkan hidung misalkan, pasti bukan Nabi. Nabi itu putih. Rambutnya pelontos, pasti bukan Nabi. Nabi itu rambutnya ikal sebahu sampai melingkar di telinga begini, kayak pendekar lah, gagah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi. Berikutnya yang menyusun Jabar Janji itu orang Indonesia atau berjanji. Ya, ada kitab syair berjanji. Kalau alam saya juga dulu ketika pesantren yang dipelajari itu Nurul Yakin kitabnya. Nurul Yakin dalam sirah Rasulullah, kemudian Rahilul Maktum, kitab Rahilul Maktum, Nurul Yakin, kemudian Fikih Surah Nabawiyah, dan juga Sirah Ibnu Hisham, juga Durus wa Ibar. Jadi buku-buku tarikhnya itu yang semacam itu. Tapi ya kalau yang berupa berjanji itu kan diajarkannya di dan di kaum para habaib, di kalangan habaib, para ajengan, kemudian dalam acara-acara semacam itu. Insyaallah berikutnya setelah kita beres syama'il, kita bisa mempelajari syair-syair berjanji itu. Allah taala alam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.